Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Suci Fatmawati dari kelompok 6. Di sini, saya tidak sendiri, melainkan dengan dua orang rekan saya, yaitu Nur Hamida dan juga RD Jihan Fauzianti. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian eksperimental. Dari mulai pengertian, karakteristik, tujuan, syarat, prosedur penelitian, bentuk desain, validitas, dan juga kesimpulan. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Jihan Fauzianti. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian eksperimental, tujuan eksperimental, dan karakteristik penelitian eksperimental. Kita mulai ya. Pengertian penelitian eksperimental merupakan penelitian yang manipulasi atau mengontrol situasi alamiah dengan cara membuat kondisi buatan. Pembuatan kondisi ini dilakukan oleh si peneliti. Dengan demikian, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan manipulasi terhadap objek penelitian, serta adanya kontrol yang disengaja terhadap objek penelitian tersebut. Karakteristik penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental mempunyai beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib, ketat, yaitu rigorous manajemen, baik dengan menetapkan kontrol, manipulasi langsung maupun random. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar baseline untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variasi untuk memaksimalkan variasi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian. Yang keempat, menimbulkan variasi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi menjadi tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini menimbulkan varian kekeliruan, termasuk kekeliruan pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan peniruan subjek serta penempatan subjek dalam kelompok-kelompok dilakukan secara acak. Yang kelima, validitas internal, maksudnya yaitu internal validity, mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. Dan yang terakhir, semua variabel penting diusahakan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Yang terakhir, tujuan penelitian eksperimental merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa yang menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Suci Fatmawati, NPM 10302-18043. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan prosedur penelitian eksperimental. Syarat melakukan penelitian eksperimental. Nah, syarat melakukan penelitian eksperimental itu
Ada 4. Yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Nah, maksudnya ketika akan memulai penelitian, ketika akan melakukan penelitian, nah peneliti itu harus menentukan dulu di mana dan kapan akan melakukan penelitian. Kalau kata lain, itu harus merencanakan dengan sebaik mungkin sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keempat, diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Selanjutnya, prosedur penelitian eksperimental. Terdapat 7 prosedur dalam melakukan penelitian eksperimental. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Nah, jadi ketika akan melakukan penelitian itu, terdapat atau ada permasalahan yang signifikan untuk diteliti, tidak hanya asal-asalan dalam melakukan penelitian. Yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Yang keempat, pemilihan desain penelitian. Yang kelima, eksekusi prosedur. Yang keenam, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memformulasikan simpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah, NPM 130218040 dari Prodi PG PAUD kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bentuk desain penelitian eksperimental. Bentuk desain penelitian eksperimental ini ada 3 bentuk. Yang pertama, pre-experimental design. Desain ini dikatakan sebagai pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam, antara lain yang pertama one-shot case study atau studi kasus satu tembakan, yang kedua one group pre-test post-test design atau satu kelompok pra-test dan post-test, dan yang ketiga intake group compression. Yang kedua ada true experimental design. Dikatakan true experimental design atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Desain true experimental terbagi atas yang pertama post-test only control design, yang kedua pre-test post-test control group design, dan yang ketiga the Solomon 4 group design. Yang ketiga ada quasi-experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Quasi-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Desain eksperimen model ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, time series design, yang kedua, non-equivalent control design, dan yang ketiga, counterbalance design. Lalu, ada validitas dalam penelitian eksperimen. Validitas bukan merupakan bagian dari desain penelitian, tapi mengacu pada validitas kesimpulan. Jadi, tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan bahwa sebuah eksperimen memiliki validitas internal atau validitas secara internal. Validitas penelitian berkaitan dengan hubungan sebab akibat
yang dihasilkan berkaitan dengan kontrol yang dilakukan terhadap variabel sekunder. Pemahaman tentang validitas desain penelitian eksperimental dijelaskan oleh Campbell and Stanley pada tahun 1963. Ada dua jenis validitas dalam penelitian, yaitu yang pertama, validitas internal. Validitas internal yaitu yang berkaitan dengan sejauh apa hubungan sebab akibat antara VB atau VT ditemukan dalam penelitian. Semakin kuat hubungan sebab akibat, maka akan semakin besar validitas internalnya. Dan yang kedua ada validitas eksternal, yaitu berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian. Sejauh apa hasil penelitian dapat diterapkan pada subjek, situasi, dan waktu di luar situasi penelitian. Di dalam penelitian eksperimental, validitas yang ingin dicapai adalah validitas internal. Faktor yang mempengaruhi validitas internal ini ada 9. Yang pertama, proactive history. Yang kedua, retroactive history. Yang ketiga, maturation. Yang keempat, testing. Yang kelima, statistical regression. Yang keenam, experimental morality. Yang ketujuh, interaction effect. Yang kedelapan, experimental effect. Dan yang terakhir, participant effect. Serta faktor yang mempengaruhi validitas eksternal ada 3, yaitu validitas populasi, validitas ekologis, dan validitas temporal. Hubungan antara validitas internal dan eksternal yaitu memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Penelitian dengan validitas internal yang tinggi memiliki validitas eksternal yang rendah dan demikian sebaliknya. Dibandingkan dengan tipe lain, validitas internal penelitian eksperimen lebih tinggi, namun eksternalnya lebih rendah. Jadi, kesimpulannya, penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian, serta adanya kontrol yang disengaja terhadap objek penelitian tersebut. Penelitian eksperimental dianggap sebagai penelitian yang memberikan informasi paling akurat. Bila semua variabel yang terlibat dapat dikontrol dengan baik, instrumen yang digunakan tepat dan dapat dipercaya, serta desain yang digunakan pun tepat. Desain penelitian riset eksperimental dapat menerapkan pendekatan kualitatif, namun pada umumnya penelitian eksperimental menerapkan pendekatan kuantitatif karena memerlukan hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang penelitian eksperimental. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.